hari apa ya? Rabu. Yang baru angkat tangan. Yang baru. Iya, hari Rabu Tuhan datang. Kalian lagi kerja ya? Kerja, betul? Iya, Tuhan datang. Roh pemulihan datang. Roh kesembuhan datang. Apa lagi? Roh kebangkitan datang. Kasih Abah turun. Mau ketemu Tuhan yang baru? Halo? Mau ketemu Tuhan? Amin. Kalian gak datang buat saya. We all gather here so kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Dan Dia mengenal kita. Amin. Karena kita mau ambil waktu buat Dia. Amin. Haleluya. Terbang dari Sydney ke Jakarta 7 jam. Naik kereta dari Gambir ke Gal, kalau nggak salah ya, 3,5 jam. Keluarga dan persekutuan ada di Tegal, namanya Camp Associ. Persekutuan saya di situ. Karena saya mulai dari 2001. Mereka dari zero, punya apa-apa. Sekarang mereka punya 5 rumah. Luar biasa. Tapi mereka harus lewat pembentukan. Gak instan. Kita bikin kopi 3 menit jadi. Kalau manusia bisa seumur hidup, baru bisa berubah. Halo? Berarti itu anggap Tuhan pernah kasih lihat sama saya. Saya bisa bikin orang kaya segede mata. Udah kaya. Tapi buat berubah, seorang tidak bisa seumur hidup. Dan itu juga tergantung orang yang mau atau enggak. Tuhan nggak paksa. Tapi waktu Tuhan panggil saya harus lewatin itu proses pembentukan. Sampai hari ini belum selesai. Amin, saudara. Di akhir zaman ini pesan Tuhan itu harus punya hati yang murni. Mau? Gimana caranya? Kita udah bahas hari Rabu. Ada 3 hal yang kita harus lakukan, dan Tuhan tidak rubah itu. Karena sebentar lagi kita akan diangkat. Dunia semakin kacau, kita udah lihat tanda-tanda semakin kacau. Gak jadi benar lagi. Dan Tuhan mau pisahkan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Siapa yang tahu ada pengangkatan sebentar lagi, angkat tangan. Cuma 5 orang. Yang lain nggak tahu atau belum pernah dengar. Saya bisa dari dunia. Kenapa? Ada alasannya. There is a reason why I got separated from the world. Satu, supaya saya bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan pelan-pelan bentuk saya supaya saya bisa dengar suara Dia yang jelas. Dari suara Dia, hidup dijaga karena bisa dengar. Satu waktu, ini udah lama, saya lagi nyetir, nggak lagi mikirin apa-apa, tiba-tiba pelan-pelan ambil jalur kiri. Saya lakukan, saya lagi nyetir.
ada mobil lewat jalur saya, harusnya dia sebelah sana, kayak jalan tol. Dia bisa lewat sini, karena ada bukit, tikungan, saya nggak bisa lihat. Saya diselamatkan dari suara dia, lembut, dan saya taat. Tuhan mau kita ini mendengar suara dia. Jadi malam ini Tuhan mau belajar detailnya gimana caranya. Orang-orang yang dari hari Rabu harusnya ingat dan tulisnya. Tuhan tidak mendengar orang dosa doa, tapi orang benar Tuhan jawab. Amin. Jadi dikatakan Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengar suaraku. Ini ngapain saudara? Banyak di sosmed nggak ngerti firman Tuhan. Walaupun dia pendeta muda, bukan yang 40 atas, yang di bawah, nggak percaya. Gak ada orang yang tahu kapan Yesus mau datang lagi. Iya, karena orang-orang yang tidak bisa mendengar suara dia bukan domba, kambing. Bukan amin. Halo? Barusan kita sudah baca, domba-dombaku akan mendengar suaraku. Dia nggak bilang kambing-kambing. Domba-dombaku akan mendengar suaraku yang jelas. Sudah tertulis. Kalau belum ditulis, ya yang ngomong setan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang bisa dengar dan mau bicara sama kita. Haleluya. Tuhan pisahkan saya supaya dengar lagi suara-suara yang di dunia. Saya dibawa ke Australia, saya juga bingung apa nggak ke Eropa. Di situ ada 10 negara, Australia cuma 1. Jadi Tuhan punya rencana, bukan di dalam hidup saja, tapi dalam kalian ada rencana. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita lewatin. Saya 1998 menerima Yesus dalam hati saya. Tapi waktu umur 10 tahun saya punya agama. Maaf. Buat saya waktu umur 10 tahun nggak bisa connect sama agama. Siapa yang pernah rokok di sini? Bagaimana pertama kali rokok? Pasti batuk. Tubuh tolak rokok, apalagi alkohol, tolak. Mudah-mudahan batuk rokok. Itu sama kayak roh kita dikasih sesuatu yang bukan dari Tuhan, dia akan batuk-batuk. Iya, apaan ini? Ini bukan dari Tuhan. Ngerti kan? Sama kayak alkohol, muntah. Kalau kita dikasih doktrin bukan dari Tuhan, kita akan muntah. Karena tubuh dan roh gak suka dan gak bisa. Karena sudah diciptakan buat dia, bukan buat di dunia. Amin. Jadi kalau sesuatu hal-hal yang keluar dari mulut kita yang negatif, kita akan makan buahnya, dan nanti kita akan muntah-muntah.
Tapi ya, sadly to say, orang-orang seiman seperti itu. Melakukan hal-hal buat Tuhan itu tidak gampang. There is a sacrifice kita harus lakukan. Ada korban loh. Kemarin yang ada kanker di sini itu di Surabaya. Saya baru datang Surabaya tadi malam, terus pagi firman di Wonosari, terus pagi di sini di Wonosari, terus ke sini. Saya doain orang lagi baru 18 bulan baru kena kanker di sini di tangan. Terus anak kecilnya dia meninggal. Itu rasanya gimana saudara? Saya cuma gak bisa ngomong. Karena rencana Tuhan kita gak bisa figure out Tuhan kerjanya di mana. Tapi ada sakit. Ikutin Tuhan, ada sakit. Dan saya merasakan orang yang tadi doain kanker terus anaknya meninggal begitu aja. Karena flu apa itu? Meninggal. Itu rasanya mungkin lebih sakit apa yang saya alami. Dan apa yang saya alami menurut saya itu lebih sakit. Tapi ada orang yang lebih lost everything, hilang semua, tapi tidak nyerah, tetap berjalan sama Tuhan. Sampai istrinya bilang, ini semua terjadi, saya nggak ngerti rencana Tuhan seperti apa, tapi dia jalani terus. Wow, saya pikir apa yang saya lewatin lebih berat, tapi dia lebih berat. Jadi saya ngerti. Ya pasti nangis, nggak berhenti nangis. Apalagi saya. Nggak gampang, tapi bisa. Itu kan free choice, kehendak bebas. Masih mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Saya mau kasih tahu ya, ini Tuhan baru kasih ingat. Hidup ini cuma sementara. Tangkap ini. This life is temporary, not forever. Saya lebih senang kalau mati balik ke surga, bukan lama di sini di bumi. Karena saya sudah rasakan kasih Tuhan, damai sejahtera di bumi, apalagi di situ. Berarti saudara apa? Kita lagi menantikan itu sebentar lagi. Kita akan dapat tubuh kemuliaan, tidak bisa berdosa lagi, tidak bisa melanggar lagi. Itu yang saya menantikan. Apalagi nabi-nabi yang di atas menunggu tubuh kemuliaan. Amin. Ada yang baca firman setiap hari? Yes. Boleh bangkit berdiri, Tuhan mau berkati kalian. Bangkit berdiri aja. Haleluya. Kita hanya mau datang ke Tuhan bagaimana sulitnya. Tuhan Yesus yang berkata seperti ini, tidak ada seorang yang bisa datang ke Bapa melalui aku. Kalau kalian bisa baca sampai hari ini,
zaman saya nggak ada HP. Saya punya buku Alkitab di rumah. Saya lebih suka baca buku. Dan setiap kali saya baca, saya nggak tahu kalau kalian sudah alami. Setiap kali saya baca, seperti saya ada di dalam Alkitab. Saat saya baca, loh, saya udah lakukan ini, apalagi ini, terus. Kok apa yang ada di dalam Alkitab saya udah alami? Dan apa yang terjadi, saya minta lagi, Tuhan lebih lagi, saya mengalami lebih lagi. Apa yang sudah tertulis, saya mengalami. Ada seperti itu. Pernah ucapkan, Tuhan saya mau lebih apa yang saya baca. Itu bisa sampai mau tidur, nggak bisa. Karena apa? Download firman Tuhan itu kayak download loading. Nggak bisa tidur. Aduh, firman ini. Aduh, Tuhan nanti aja, Tuhan nanti. Kalau saya udah di atas firman ini, saya nggak bisa ingat semuanya ini. Download seperti itu. Sedang Tuhan angkat. Sebentar lagi saya harus sekolah. Habis itu diangkat teman-teman, tidur. Kalau tidak ngomong, tidak bisa sampai jebol, nggak bisa sekolah, ngantuk. Ini sering kali waktu awal-awal Tuhan bentuk saya awal-awal. Dan baca firman itu jadi hidup. Sekali jadi hidup. Karena dulu nggak baca Alkitab, saya mati kosong. Waktu saya baca setiap hari, perubahan terjadi. Tuhan gak suka ini, Tuhan mau ini, Tuhan mengasihi orang ini, Tuhan gak suka apa yang orang ini lakukan. Lama-lama kita jadi satu dengan dia. Bukan Renaldi lagi yang hidup, tapi dia, Yesus Kristus hidup. Renaldi sudah mati dan dia sudah bangkit di dalam Tuhan. Saya juga ikut bangkit. Ini yang saya sudah alami sekarang. Kalian juga bisa. Tuhan tidak pernah maksa. Kita punya kehendak bebas. Mau atau enggak? Itu pertanyaan. Nanti kan kita akan bersama dia selamanya. Gak bisa dihitung itu. There is no beginning, there is no end. It's like a circle. Mulainya dari mana? Saya nggak tahu. Itu namanya eternity, artinya eternity. Saat kita nikah, apa yang kita bagi ke istri? There is no beginning, there is no end. Aku akan mengasihimu selamanya, yang kekal. Maka kita kasih ke istri, I love you for eternity. Saat Tuhan mengatakan kepada kita semua, I love you for eternity. Anggap ya, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan ingat, apa yang kita lakukan di bumi ini cuma sementara. Mau sakit, mau hancur, mau apapun. Kalau kita masih di dalam Tuhan, gak masalah. Kalau kita keluar itu jadi masalah. Amin. Amin. Angkat dua tangan. Tutup mata ya.
Tuhan, kami merasakan kasih lebih Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang rindu haus dan lapar terus untuk kebenaran-Mu. Mereka sangat mengasihi-Mu ya Bapa, sampai mereka ambil waktu membaca firman. Siap ya? Tutup mata, saya akan berdoa. Bagaimana penting roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan, roh sehat, roh perkasa, roh takut akan Tuhan, roh wahyu turun di atasmu, turun di atasmu, turun di atasmu, turun di atasmu. Lebih lagi, firman jadi hidup. Firman akan menguatkan kalian, mampu berjalan di dalam ketaatan firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terus Tuhan, terus, 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 terus sampai ke belakang Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Itu dia turun berkat dari surga di atasmu, dari kepala sampai ujung kaki. Malam ini dan selamanya benar-benar namamu sudah tertulis di kitab kehidupan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Barusan yang apa yang Tuhan sampaikan itu makanan rohani. Kenapa? Sentuh hati kalian. Because the word of God is a double-edged sword. Pedang. Bukan satu tapi dua. Yang masuk dalam hati, roh. Hati itu setiap kali hati dibahas di dalam Alkitab, hati itu sebenarnya roh manusiamu, hatimu, rohmu. Itu makanan rohani yang sentuh hati kalian. Itu firman yang hidup diselubungi dengan api Tuhan. Nanti lihat firman Tuhan semakin jadi dalam. Kalian akan alami dalam, deep revelation, deep understanding. Semua dalam. Karena kalian punya kerinduan, Tuhan, aku mau terus sampai berakar firman. Kita hidupnya beda, pasti beda. Gak ada lagi negatif thinking, gak ada pikiran yang negatif lagi, karena semua berakar firman Tuhan. Dan firman Tuhan merupakan pikiranmu. Jadi lihat orang gak ada lagi negatif, gak ada lagi. Saya masih bisa rasa kasih Bapa ada di tempat ini. Saya jadi jangan gak kuat, karena itu sesuatu yang hanya bisa dirasakan dan alami. Itu supernatural, bukan dari bumi. Kasih Bapa itu bukan dari bumi, saudara. Tapi kita bisa rasakan di dalam. Bukan dari pikiran, tapi dari dalam. Amin. Siapa yang punya pergumulan, yang orang takut di pasti, boleh bangkit berdiri. Yang punya beban berat,
Bangkit berdiri. Ayo. Bangkit berdiri. Yang hari Rabu nggak datang. Ini khusus buat kalian. Tuhan ada loh di sini. Amin. Tuhan nggak mau kalian beban terus kurang tambah bebanan. Tuhan mau lepaskan kalian dari beban, pergumulan, tekanan dari dunia, apapun itu. Kita ini tubuh, perkataan bisa masuk, kadang-kadang itu bisa sakit kita. Dari mulut, dari kerja terkenal, siapapun, Tuhan lepaskan kalian. There is a spirit of restoration. Yang tadi juga menyimpang, udah mulai belok, harusnya lurus. Mungkin kalian belum mengerti. Kuncinya cuma satu, percaya dengan iman. Tuhan akan lepas kalian. Amin. Mau? Mau sudah? Percaya? Tutup mata, angkat dua tangan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Karena kami tahu pertolongan hanya di dalam-Mu. Tuhan sudah jamai. Bapa di belakang sudah dijamai. Dilepas, 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 dilepas. Sampai ke belakang ya, Ibu dijamai. Haleluya. Haleluya. Percaya aja, percaya. Iya. That's it, that's it. Terima, terima, terima. Terima, Bu. Terima. Terima, terima, terima. Terima, Pak. Terima. Terima. Ibu juga terima, terima. Terima. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus Tuhan, terus. Kita hanya serahkan kepada Tuhan. Iman. Percaya. Vicky juga Tuhan, Vicky. Disegarkan sekali lagi Tuhan. Disegarkan. Berkati keluarganya dan anak-anaknya Tuhan dan suaminya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan dahsyat luar biasa yang kami lagi alami kasih-Mu ya Bapa. Bagaimana Engkau mengasihi umat-Mu yang terkasih di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Engkau berikan kami kemampuan. Roh, anugerah menyertai hidup kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami dilepas, disembuhkan, dipulih, dibangkitkan.
biasa tempat ini, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ini agak beda sedikit dari yang lain. Saya juga bisa tahan. Saya kasih turun tempat itu. Nggak tahan. Bu Gembala dulu yang dirasakan. Biasanya saya kayak nggak mau berhenti, saudara. Kita menikmati aja hadirat Tuhan malam ini. Menikmati Dia, karena Dia juga menikmati kalian. Bukan cuma one way, tapi two way. Tuhan mau menikmati kita, kita juga mau menikmati Dia. Jadi satu dengan Dia. Haleluya. Ini yang hilang di dalam hidup manusia di luar kasih Bapa. Siapa yang hidup di sini tanpa figur Bapa? Angkat tangan. Boleh berdiri? Berdiri. Siapa lagi? Tidak punya orang tua, tidak ada figur. Dititip sini, dititip situ. Dua orang ya. Percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kalian. Saya belum punya figur orang tua. Tapi Tuhan mau hancurkan orang-orang yang tidak punya figur Bapa. Jadi punya hubungan lagi. The real father figure itu Dia sendiri, yaitu kasih turun di atas kalian. Angkat dua tanganmu. Bapa, karena kasih-Mu yang ubah hati kami, pikiran kami, kasih-Mu yang menghancurkan roh yang tidak punya figur Bapa, Tuhan, dihancurkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapa pulihkan hidup dari kecil sampai hari ini. Dipulih. Bapa di surga mengasihi. Terima aja, terima kasih. Terima kasih ya Bapa saat ini. Haleluya. Biar kami semua alami kasih Bapa dalam hidup, supaya kami bisa saling mengasihi. Itu yang kami mau, Tuhan. Tidak ada roh yang lain di dalam hidup kami selain roh-Mu ya Bapa. Hanya roh-Mu yang ada di dalam hidup kami semua. Dipulih dari kepala sampai ujung kaki. Dipulih. Terus Tuhan, terus Tuhan. Terus dipulih. Restoration. Bangkit terus Tuhan bekerja. Karya Roh Kudus terus menyertai Gembala. Terima kasih. Haleluya. Apa yang kalian rasakan, saya juga rasakan. Saya tahu rasanya seperti apa.
Jadi artinya temporary itu sementara. Artinya begini, jangan khawatir apa yang kita harus hadapi di bumi ini. Karena sebentar lagi kita akan dapat hidup yang kekal dan selamanya. Ingat itu. Dunia ini udah mau selesai, finish. Apa yang kita punya di bumi ini nggak bisa dibawa, saudara. Nggak bisa. Tapi kalian dibawa jiwa-jiwa. Amin. Dan kita sudah alami Tuhan datang malam ini. Dari hari Rabu, hari Minggu Dia datang. Dan Dia sudah menyatakan dirinya kepada kalian. Kita menyembah Tuhan yang nyata, bukan patung-patung. Gak bisa lihat, gak bisa dengar. Amin. Doa punya keinginan belum dijawab, bangkit berdiri. Punya keinginan doa belum dijawab. Yang lain? Boleh Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Kunci doa langsung dijawab. Ini kuncinya. Waktu saya doa keselamatan dalam keluarga saya, Tuhan jawab. Dijawab. Saya bukan orang sempurna. Saya sama ada di bumi bikin salah. Tapi Tuhan mau kita terus masuk dalam kesempurnaan Kristus. Amin. Ini buat kalian yang masukin kerinduan, keinginan itu di dalam hati kalian, itu Bapa dari surga. Ngerti saudara? Karena doa-doa itu terbatas. Tapi kalau ada kerinduan dalam hati, a desire to pray buat sesuatu yang belum dijawab, Tuhan mengatakan seperti terus. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya dulu nggak ngerti, tapi Tuhan kasih pengertian. Saat kita hati murni, kita nyatu dengan Tuhan, belum minta, Tuhan sudah jawab. Tuhan hanya minta apa di sini? Percayalah, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Imanmu yang bekerja. Amin. Kita datang ke tempat sini, apa yang kita lakukan di bumi yang sementara hanya dengan iman. Yang kelihatan dengan mentok, ada terobosan. Bagaimana kita bisa tembus? Yang mentok, iman, percaya. Amin. Angkat dua tanganku, saya doa. Tuhan sudah tahu sesuatu dalam hatimu berdoa. Kerinduan dalam hatimu. Lepaskan kepercayaanmu, imanmu saat ini, dan terima doa selama ini dinantikan. Terima.
Tuhan sudah jawab malam ini. Oh, haleluya. Itu dia, turun di atas kepalamu, turun di atas kepalamu, turun. Bapak Ibu, terima dengan iman, terima doamu sudah dijawab. Haleluya, 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 haleluya. Sebentar lagi. Menikmati aja, hadirat Tuhan ada di sini. Menikmati dia. Tuhan lagi ada di sini. Tuhan lagi bekerja di tempat ini, di Jogja, di dalam persekutuan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat persekutuan ini, di tempat ini yang miliki tanah ini untuk memberkati mereka. Bersediakan umatmu bisa berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati Petrus, berkati Elizabeth, biar mereka terus berjalan dalam roh bersama, pakai mereka, tangan mereka, skill mereka. Terima kasih buat Vicky, Gembala, teman-teman, saudara-saudaraku seiman dan punya Roh Kristus dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu malam ini, yaitu kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Boleh kesaksian sebentar ya? Ibu boleh dapat sesuatu pasti. Ya, shalom. Saya datang ke sini bukan hanya kebetulan, tapi memang ada sesuatu Tuhan yang benar-benar buat hidup saya. Apa yang selama ini saya perbuntkan, saya sama ini udah menyerah. Sekarang saya nggak tahu. Tuhan, saya nggak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Apa yang ada yang menjadi pergumulan untuk hidup saya. Tapi saya percaya kalau Tuhan bakal untuk mengabulkan segala apapun ya doa-doa yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan pada hidup saya. Terutama untuk saya berdoa untuk keluarga kami, apapun itu yang terjadi dalam keluarga kami, saya berdoa Tuhan biar ada kasih Tuhan, ada sukacita Tuhan itu ada dalam rumah tangga dan keluarga kami semuanya. Amin. Saya yakin, saya percaya Tuhan mungkin nggak saat ini, entah itu kapan, saya harus menerima proses ya Tuhan. Apapun itu yang terjadi buat hidup saya tetap harus sabar dan terus berdoa untuk apa yang terjadi buat keluarga kami. Saya yakin percaya Tuhan mau memulihkan kami semuanya. Amin. Terima kasih. Amen. Yang ibu lagi alami sekarang itu, it will be complete. Keinginanmu Tuhan akan jawab. Mulai dari ibu, bukan dari ibu, dari ibu. Haleluya, haleluya. Tuhan
biasa tadi. Apa yang dialami tadi? Halo Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin yang saya dapat di malam hari ini ya, bahwa ikuti perintahku, jauhi laranganku, aku akan memulihkanmu. Memang selama ini ya pergumulan yang saya alami pun bermacam-macam juga. Ya saya sudah sadar juga dengan pikul salib yang harus saya hadapi ketika saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Mungkin dalam proses saya pun masih berjuang juga agar saya juga terlepas juga dari roh keterikatan dari merokok juga. Saya berusaha untuk melepaskan semua itu dan agar saya bisa untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ya, mungkin paling pesan yang disampaikan Bapak yaitu tadi selama ini kan dari kecil tahu apa hasil saya itu. Jadi saya cuma berprinsip bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar seorang Tuhan bagi saya, sebagai sahabat, kawan, dan seorang Bapak juga buat saya. Itu dituduhkan. Bisa lewatin semua apa yang dia harus jalan sampai hari ini, apa yang dia harus hadapi Tuhan. Cukupi semua kebutuhannya dia, apapun itu Tuhan. Terang percaya orang-orang akan lihat terang beda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sepakat Tuhan kasih terus damai sejahtera, sukacita, kesabaran menguasai diri, terus menyertai hidupnya hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan khawatir. Pemulihan terjadi, kesenangan hati terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami dikasih kesehatan, bahkan berkat yang tidak berhenti. Terima kasih. Boleh bagi diri semua? Saya berdoa. Saya bersyukur Tuhan bisa pakai saya sampai hari ini, bisa melayani. Tuhan nyata, Tuhan selalu datang. Setiap ibadah, connect group, persekutuan, Tuhan selalu datang. Karena itu yang aku hidup. Bukan aku lagi, tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup kalian karena Roh Kudus. Bapa kami di surga, kami syukur Tuhan padamu. Terima kasih Tuhan selalu mendengar doa kami. Bukan hanya cuma mendengar tapi jawab. Terima kasih Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kita. Biar kami jadi berkat buat orang-orang yang tidak mengenal Kau Tuhan. Secara mujizat, tanda dan bukti. Terus mengikuti kami kemana kami pergi. Dan kami hanya hidup dengan iman kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau terus bekerja dalam hidup kami semua. Dan kami mau terus melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Kuasa-Mu, otoritas-Mu
bekerja sampai rencanamu digenapi di dalam hidup kami semua. Haleluya. Semua katakan amin. Kita akan